Di sebuah desa kecil bernama Tegalsari yang terletak di pinggiran Kabupaten Klaten, sebuah peristiwa aneh membuat warga gempar. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa, dan udara dingin menambah nuansa mistis yang melingkupi. Berita itu menyebar dengan cepat dari satu rumah ke rumah lainnya. Dari warung kopi hingga balai desa, bisik-bisik penuh keheranan terdengar. Ayam milik Pak Parto menetaskan telur yang berisi bayi manusia. Begitulah kabar yang semakin membuat suasana menjadi panas. Pak Parto, seorang petani sederhana yang tinggal di ujung desa, tidak pernah menyangka bahwa pagi itu akan mengubah hidupnya selamanya. Seperti biasa, ia berjalan menuju kandang ayamnya dengan langkah tenang. Tangannya yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja di ladang meraih satu demi satu telur di sarang. Namun, sebuah telur menarik perhatiannya. Ukurannya lebih besar dari biasanya. Warnanya agak pucat dan permukaannya terasa tidak biasa, seolah berdenyut perlahan. Rasa penasaran membuatnya menyentuh telur itu lebih lama. Ketika ia hendak mengangkatnya, telur itu tiba-tiba bergetar. Jantungnya berdebar kencang. Dalam kepanikannya, ia hampir menjatuhkan telur itu ke tanah. Retakan kecil mulai muncul di permukaannya, perlahan semakin membesar. Napasnya tertahan, matanya tak berkedip, menunggu makhluk yang akan keluar dari dalamnya. Ketika cangkang itu akhirnya pecah, yang terlihat bukanlah anak ayam berbulu kuning. Di hadapannya, sesosok mungil berwarna merah muda bergerak perlahan. Jari jemarinya kecil, menggeliat pelan, seakan baru pertama kali mengenali dunia luar. Pak Parto mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan bergetar, ia menutup mulutnya sendiri. Pemandangan di hadapannya seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Bayi itu masih terbungkus lendir, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya tampak begitu rapuh. Namun, matanya yang baru mulai terbuka menatap langsung ke arah Pak Parto dengan pandangan kosong. Panik, Pak Parto berlari ke dalam rumah. "Sumi, Sumi!" teriaknya, suaranya menggema dalam keheningan pagi. Istrinya, Bu Sumi, yang tengah menyiapkan sarapan, bergegas keluar. Matanya langsung tertuju pada bayi aneh itu, dan dalam sekejap, tubuhnya melemas. Ia jatuh terduduk di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Tangannya berusaha meraih sesuatu untuk menopang dirinya. Namun, yang ada hanya udara kosong. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Sementara itu, bayi dalam telur mulai mengeluarkan suara lirih, suara tangisan yang begitu lemah, tetapi menusuk hati. Teriakan Pak Parto dan istri menarik perhatian tetangga. Dalam hitungan menit, halaman rumah mereka sudah dipenuhi warga desa. Ada yang datang dengan wajah penasaran, ada pula yang langsung berbalik arah setelah melihat makhluk mungil itu. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Mbah Rekso, seorang dukun kampung yang sudah puluhan tahun menangani kejadian ganjil di desa, maju ke depan. Dengan langkah perlahan, ia mendekati bayi itu. Matanya menatap tajam, penuh dengan kehati-hatian. "Iki duduk kedadian lumrah," katanya dengan suara berat dan dalam. Suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa perempuan berdesis ketakutan, sementara yang lain bergegas menggendong anak-anak mereka menjauh dari tempat itu. Seolah-olah keberadaan bayi ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kabar mengenai telur ajaib itu pun sampai ke telinga Pak Lurah Suyoto. Tanpa menunggu lama, ia bergegas menuju rumah Pak Parto dengan ekspresi tegang. Sesampainya di sana, matanya langsung tertuju pada
bayi yang terbungkus kain lusuh di tangan Mbah Rekso. Kita harus bertindak cepat sebelum ini membawa malapetaka bagi desa. Suaranya menggema, penuh ketegangan. Beberapa warga mengangguk setuju, tetapi sebagian lainnya masih diliputi ketakutan. Dalam hati mereka muncul pertanyaan besar. Apakah bayi ini membawa berkah atau justru bencana? Sementara itu, bayi dari dalam telur itu mulai menangis pelan. Suara tangisnya begitu lirih, hampir seperti bisikan angin, namun cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Bayi itu menggeliat lemah dalam balutan lendir yang masih menempel di tubuhnya. Mbah Rekso meraih kain putih dan membungkus tubuh mungil itu dengan gerakan hati-hati. Mata tuanya menerawang jauh, wajahnya tegang, seakan tengah menghubungkan peristiwa ini dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang pernah ia dengar dalam cerita leluhur. Tangannya gemetar saat ia memeriksa denyut nadi bayi itu. Ada sesuatu yang berbeda, bukan seperti bayi biasa. Dadanya naik turun pelan, matanya yang kecil masih sulit terbuka. Tetapi ada sorot yang dalam di sana. Seakan-akan bayi itu tahu lebih banyak dari yang bisa dijelaskan oleh logika manusia. Jangan biarkan ini tersebar lebih luas dulu, ujar Mbah Rekso, suaranya berat dan penuh tekanan. Ada hal yang harus kita pahami sebelum kita bertindak. Namun, seperti angin yang tak bisa ditahan, kabar ini sudah terlanjur menyebar. Dalam hitungan jam, cerita tentang bayi dari telur ayam itu sudah merambah ke desa-desa tetangga. Bahkan beberapa warga dari luar mulai berdatangan, ingin melihat sendiri keanehan yang terjadi di Tegalsari. Tak lama kemudian, seorang wartawan dari kota, Bagas, datang dengan kamera dan buku catatannya. Ia berdiri di antara kerumunan dengan wajah penuh skeptisisme. Apa benar ini telur ayam yang menetaskan manusia? Tanyanya dengan nada ragu. Namun, saat matanya menatap bayi yang kini berada dalam dekapan Mbah Rekso, wajahnya yang semula penuh keraguan berubah menjadi pucat pasi. Tangannya yang memegang kamera sedikit gemetar. Ia tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sisi lain, Bu Sumi masih berdiri kaku. Sejak tadi, ia belum mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya gemetar, lalu tiba-tiba ia mulai menangis terseduh. Apa ini pertanda buruk bagi keluarga kami? Ucapnya dengan suara bergetar. Tangannya mencengkeram lengan Pak Parto seakan mencari pegangan. Pak Parto hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat-erat. Matanya nanar menatap bayi itu. Dalam hatinya, ia juga menyimpan kecemasan yang mendalam. Ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun, takut bahwa pikirannya akan menjadi kenyataan. Di sekitar mereka, warga mulai berdebat dengan suara yang semakin meninggi. Beberapa percaya bahwa bayi itu adalah kutukan, yang lain merasa iba melihat makhluk mungil yang tak berdaya itu. Bagaimanapun juga, dia tetap bayi. Seru seorang ibu muda bernama Lastri, matanya berkaca-kaca. Perdebatan itu semakin memanas, tetapi tiba-tiba suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih kuat, dan seakan memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Semua orang terdiam, menatap bayi itu dengan perasaan bercampur aduk. Mbah Rekso menarik napas panjang, matanya terpejam sesaat sebelum ia akhirnya mengangguk pelan. Kita harus mencari tahu siapa atau apa sebenarnya bayi ini, katanya tegas. Kalau tidak, desa kita bisa celaka. Malam itu, balai desa dipenuhi oleh warga yang gelisah. Wajah-wajah mereka menampakkan kecemasan yang semakin sulit dibendung. Beberapa orang berbisik dengan nada khawatir, sementara yang lain berbicara dengan suara meninggi menuntut tindakan segera.
Perdebatan itu seperti bara api yang siap menyala kapan saja. Bayi itu harus disingkirkan. Kita tidak tahu apakah kehadirannya akan membawa bencana, seru seorang pria tua dengan wajah penuh ketakutan. Namun, di sudut ruangan, Lastri, seorang ibu muda, justru menatap bayi itu dengan iba. Ia menggigit bibirnya, seakan sedang berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Bagaimanapun juga, ini tetap bayi. Katanya, suaranya lirih, namun cukup menusuk hati yang mendengarnya. Perdebatan semakin sengit. Seorang lelaki bernama Warno yang terkenal sebagai pemimpin pemuda desa maju dengan tangan terkepal. Kita tidak bisa begitu saja menyingkirkan bayi ini, belum tentu dia membawa kutukan. Suaranya bergetar karena amarah dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, seakan mengandung kesakitan yang tak terkatakan. Tangisan itu begitu menusuk hingga membuat semua orang terdiam seketika. Mereka saling berpandangan, perasaan takut merambat dalam dada mereka. Beberapa orang mulai mundur, seakan suara tangis itu membawa sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Rekso, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan dengan tatapan tajam, tiba-tiba melangkah ke depan. Tangannya yang keriput meraih tongkatnya erat-erat. Dengan suara dalam dan penuh wibawa, ia berkata, "Kita harus mencari tahu siapa atau apa sebenarnya bayi ini. Kalau tidak, desa kita bisa celaka." Kata-kata Mbah Rekso seperti pukulan keras yang menyadarkan semua orang. Beberapa warga mengangguk, meski wajah mereka masih penuh kebingungan. Lastri menggenggam ujung kainnya, hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah perasaan iba yang dirasakannya adalah hal yang benar. Pak Lurah yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kita tidak bisa mengambil keputusan terburu-buru. Bayi ini harus diawasi. Kita harus mencari tahu asal-usulnya." Namun, suaranya terdengar lebih seperti perintah yang disampaikan dengan berat hati. Pak Parto yang berdiri di sisi ruangan hanya bisa menatap kosong. Ia merasa semua mata tertuju kepadanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Ia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan yang besar. Malam semakin larut, tetapi balai desa masih dipenuhi dengan suara bisik-bisik ketakutan. Tak ada yang berani pulang lebih dulu. Wajah-wajah tegang menatap satu sama lain, seakan mencari kepastian yang tak kunjung datang. Beberapa warga hanya duduk diam, sementara yang lain menggigit bibir, menahan kegelisahan yang merayap di dada mereka. Harapan akan kejelasan mulai pudar, berganti dengan bayangan ketidakpastian yang menyesakan. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan dinginnya udara. Dedaunan kering berterbangan di halaman balai desa, menciptakan suara gemerisik yang nyaris menyerupai bisikan samar. Suara jangkrik yang biasanya mengisi keheningan malam kini terdengar semakin sayup, seolah-olah alam pun turut merasakan ketegangan yang meliputi desa itu. Sebuah ranting jatuh dari pohon besar di dekat balai desa, mengejutkan beberapa warga yang langsung menoleh dengan wajah ketakutan. Setelah berjam-jam tanpa kepastian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk merawat bayi itu sementara. Namun, tidak ada yang bisa benar-benar merasa tenang. Rasa takut bercampur penasaran menyelimuti hati mereka. Setiap tatapan yang tertuju pada bayi itu dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tak seorang pun mampu menjawab. Apakah keputusan ini akan membawa keselamatan atau malah bencana? Beberapa warga berbisik di sudut balai desa,
mencoba mencari makna dari kejadian yang nyaris tak masuk akal ini. Beberapa yang lebih tua mencoba mengingat cerita-cerita lama tentang pertanda buruk yang datang dalam bentuk yang ganjil. Apa mungkin ini kiriman dari dunia lain? Seorang ibu berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Di sisi lain, Pak Parto duduk di atas dipan kayu dengan wajah penuh kebingungan. Pandangannya tak lepas dari bayi yang kini dibungkus kain lusuh di sudut ruangan. Bu Sumi duduk di sebelahnya, sesekali mengelus lengan suaminya seolah memberi kekuatan. Tapi di balik genggaman tangannya sendiri, ia menyembunyikan kegelisahan yang mendalam. Malam itu terasa begitu panjang. Tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar tidur. Beberapa warga memilih untuk berjaga, berkeliling desa dengan obor di tangan, memastikan tidak ada kejadian aneh lainnya yang terjadi. Suara serangga malam yang biasanya menjadi latar belakang keheningan desa kini terdengar lebih sayup, seakan alam pun ikut menyimpan rasa takut. Pak Lurah Suyoto duduk merenung di beranda rumahnya, berusaha memahami situasi yang sedang berlangsung. Sebagai pemimpin desa, ia dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan. Namun, jenis keputusan apa yang bisa diambil dalam keadaan yang rumit seperti ini? Di dalam rumah Pak Parto, bayi itu masih tertidur. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, tubuh bayi tersebut terlihat berbeda dari sebelumnya. Bu Sumi yang hendak menyelimutinya terkejut dan berkata, "Pak, lihat ini." Suaranya bergetar. Pak Parto segera berdiri dan melihat ke arah bayi tersebut, matanya melebar. Bayi yang kemarin tampak kecil dan lemah, kini terlihat sedikit lebih besar. Napasnya teratur, seakan-akan dia sedang mengalami pertumbuhan yang tidak biasa. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Mereka baru saja berusaha menerima kenyataan bahwa bayi ini bukanlah bayi biasa, dan kini ada keanehan lain yang muncul. Apa mungkin ini bukan manusia biasa? Gumam Pak Parto. Di luar, angin bertiup kencang, dedaunan berguguran, melayang-layang sebelum jatuh ke tanah dengan suara lembut. Suasana malam terasa lebih dingin dari biasanya, membuat warga yang berjaga merapatkan kain mereka. Kegelisahan semakin merambat ke seluruh desa. Orang-orang yang sebelumnya mencari jawaban, kini memilih untuk diam, membiarkan ketakutan meresap ke dalam hati mereka. Beberapa ibu menggenggam anak-anak mereka lebih erat, khawatir sesuatu yang tidak terlihat akan mendekat. Mbah Rekso yang duduk di sudut ruangan dengan mata terpejam, akhirnya bersuara. "Kita harus waspada, jangan biarkan bayi ini sendirian. Kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Pak Lurah akhirnya memutuskan, "Bayi ini harus tetap di sini, setidaknya hingga kita menemukan jawaban. Aku akan memanggil seseorang dari kota besok. Mungkin ada yang bisa membantu kita memahami ini." Namun, sebelum pembicaraan berlanjut, bayi itu tiba-tiba bergetar. Tubuhnya yang kecil seakan bergerak karena energi tak kasat mata. Kelopak matanya mulai terbuka perlahan, memperlihatkan tatapan tajam yang menusuk hati mereka yang melihatnya. Semua orang di ruangan menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tidak ada tangisan atau suara rengekan bayi, hanya tatapan yang dalam, penuh makna yang sulit dijelaskan. Sorot matanya seolah meneliti satu persatu orang di sekitarnya, seakan ia memahami lebih banyak dari yang seharusnya diketahui oleh bayi yang baru lahir. Mbah Rekso menghela napas panjang dan tatapannya menunjukkan ketidakpastian. "Ini baru awal," ujarnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar, menunjukkan bahkan ia yang dikenal memahami hal-hal gaib tidak memiliki jawaban pasti.
Malam terus berlalu, tetapi rasa takut tidak berkurang, malah semakin menguat. Warga yang berkumpul mulai merasakan keanehan di udara, seolah hawa dingin yang menggigit bukan hanya akibat angin malam. Desa Tegalsari kini terasa berbeda. Bayangan yang terbentuk dari sinar lampu minyak tampak lebih panjang dan gelap, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Pak Parto merasakan keringat dingin di pelipisnya. Ia menatap bayi itu, berusaha mencari logika di tengah peristiwa yang tak terjelaskan. Bu Sumi menggenggam erat lengan suaminya, tidak berani berpaling dari sosok kecil yang kini terasa begitu besar dalam ketidakpastian mereka. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Jendela yang sebelumnya tertutup rapat mendadak terbuka, membuat nyala lampu minyak bergetar. Bayangan yang sebelumnya hanya menari di dinding, kini tampak bergerak sendiri, menciptakan ilusi seolah ada sesuatu yang berjalan dalam ruangan. Lastri, yang berdiri di pojok ruangan dengan tangan mencengkeram dadanya, mulai menangis pelan. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat beberapa warga lainnya mendekat, mencari perlindungan dalam kebersamaan. Pak Lurah Suyoto berusaha tetap tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia menatap Mbah Rekso, mencari jawaban dan kepastian. Namun, Mbah Rekso hanya diam, memandangi bayi itu dengan wajah yang sulit dibaca. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Bayi itu menggerakkan bibirnya, seolah ingin berbicara. Beberapa orang terbelalak, sementara yang lainnya mundur dengan langkah ragu. Tidak mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa melakukan hal itu. Suasana semakin tegang. Salah satu dari mereka berbisik, "Apa ini benar-benar bayi manusia?" Tidak ada yang menjawab, tak ada yang tahu. Semua hanya bisa menunggu, didera oleh ketakutan dan misteri yang semakin pekat mengelilingi mereka. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan legenda lama yang diceritakan oleh para tetua desa. Konon, ada roh yang pernah dikutuk menjadi telur dan akan kembali saat waktunya tiba. Beberapa warga yang lebih tua mulai membisikkan cerita itu dengan suara bergetar, memandang bayi tersebut dengan ketakutan yang mendalam. "Ini bukan hanya kejadian aneh," bisik salah satu dari mereka. "Mungkin ini tanda bahwa sesuatu akan terjadi di desa kita." Malam semakin larut dan Tegalsari tidak lagi sama. Warga yang biasanya tidur nyenyak kini dihantui oleh rasa takut yang tak berwujud. Cahaya bulan yang menerangi desa tampak lebih redup dari biasanya, dan suara jangkrik pun terdengar lebih lirih, seolah alam juga berduka atas kejadian aneh ini. Di beberapa rumah, lampu minyak masih menyala, menandakan banyak yang tidak bisa tidur, dihantui oleh pikiran yang terus berputar. Pak Parto duduk di sudut rumahnya, menatap bayi itu dengan penuh kebingungan. Wajahnya lelah, seolah pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak bisa ia jawab. "Apakah kau datang membawa berkah atau malapetaka?" tanyanya dalam hati. Tetapi tidak ada jawaban, hanya suara hembusan angin yang berbisik di luar rumahnya. Di luar, bayangan pohon bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan ilusi seolah ada sesuatu yang mengintai di balik dedaunan. Sesekali, suara ranting patah terdengar, membuat warga yang berjaga semakin waspada. Mereka berusaha mencari tanda-tanda lain, takut akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Keesokan paginya, matahari terbit dengan sinar yang pucat. Namun, kegelisahan di desa tak berkurang sedikit pun. Rumah Pak Parto kini dipenuhi orang-orang yang ingin melihat bayi itu dengan mata kepala mereka sendiri.
Wajah mereka menunjukkan ekspresi campuran antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perubahan yang terjadi pada bayi itu. Pagi ini, tubuhnya tampak lebih besar dibandingkan kemarin. Warga yang melihatnya saling berbisik, beberapa mundur dengan wajah ngeri. Tidak mungkin, bayi itu tumbuh dalam semalam, seru seseorang dengan suara tercekat. Pak Lurah yang datang pagi itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan nada tegas, "Kita harus segera mencari seseorang yang bisa menjelaskan ini. Jika ini benar kutukan, kita harus tahu cara menghadapinya." Desa Tegalsari kini berada di persimpangan besar. Keputusan yang mereka ambil bisa menentukan nasib mereka ke depannya. Dan misteri bayi dari telur ayam itu masih jauh dari terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi di Tegalsari? Dan apakah desa ini siap menghadapi kebenaran yang mungkin lebih menakutkan dari